Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam praktikum selanjutnya untuk praktikum kimia sintesis. Jadi saat ini kita akan praktikum percobaan sintesis aspirin. Sebelum kita mulai, kita akan menampilkan atau memperlihatkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan selama praktikum sintesis aspirin ini. Adapun bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan, sini pertama akan ditampilkan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama, timbangan. Ini untuk menimbang bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Alat selanjutnya ini Erlenmeyer vakum. Nanti gunanya untuk menyaring secara vakum hasil sintesis. Kemudian Erlenmeyer biasa, ini nanti untuk mencampur, mereaksikan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian gelas kimia, ini untuk menampung dan melarutkan. Kemudian coron Buchner untuk menyaring hasil yang didapat dengan kertas saringnya. Kemudian botol air, botol semprot. Kemudian sendok tanduk untuk mengambil sampel. Kemudian rak tabung dan tabung reaksinya. Alat selanjutnya pipet volume. Nah, ini nanti untuk mengambil bahan cairan yang akan digunakan dalam reaksi. Ini pipet volume 5 ml dan pipet volume 2 ml. Nah, ini pengisapnya atau bowl. Alat selanjutnya yaitu gelas ukur. Ini nanti untuk mengukur cairan yang akan digunakan. Kemudian ada wadah penampung es atau air es untuk pendingin. Alat selanjutnya itu adalah ini water bath. Nah, digunakan untuk pemanasan nanti saat sintesis pada suhu tertentu. Kemudian alat yang terakhir itu adalah ini alat vakum penyedot udara. Jadi ini nanti digunakan untuk penyaringan secara vakum. Jadi alat vakumnya, pompa vakum. Setelah alat, selanjutnya bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama bahannya adalah ini asam salisilat. Kemudian cairan asam lainnya. Nah, ini harus disimpan dan digunakan di lemari asam, yaitu asam asetat anhidrida.
asam asetat anhidrat. Memang harus digunakan dan disimpan di lemari asam. Asetik anhidrat. Kemudian bahan selanjutnya H2SO4. Ini sebagai katalis nanti pada saat reaksi. Selanjutnya bahan untuk proses pemurnian dan identifikasi. Jadi untuk bahan pemurnian digunakan alkohol atau etanol. Kemudian bahan yang terakhir untuk identifikasi hasil sintesis yaitu besi 3 klorida atau ferric klorida. Nah, demikian penjelasan untuk alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum sintesis aspirin. Selanjutnya kita masuk ke proses sintesis. Pertama-tama proses penimbangan, di mana sebelum menimbang yang perlu diperhatikan adalah water pass dari timbangan untuk mengetahui timbangan dalam keadaan posisi datar. Selanjutnya setelah itu kita menimbang. Yang ditimbang yang pertama adalah asam salisilat. Jadi diambil asam salisilat, tapi sebelumnya kita taruh terlebih dahulu kertas timbangnya. Kita tekan taruh untuk menolkan berat kertas timbang. Kemudian kita ambil asam salisilat. Sesuai dengan berat yang diinginkan dalam prosedur. Jadi beratnya demikian dari asam salisilat. Kemudian asam salisilat yang sudah ditimbang asam salisilat yang sudah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi ini asam salisilatnya yang beratnya tadi sudah ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah itu kita tambahkan bahan selanjutnya. Jadi bahan selanjutnya yang ditambahkan adalah asam asetat anhidrat. Ini harus ditambahkan dalam lemari asam. Jadi ditambahkan sebanyak demikian asam asetat anhidrat. Masukkan langsung ke dalam Erlenmeyer yang mengandung asam salisilat.
ditambahkan bahan selanjutnya, yaitu H2SO4 sebanyak 2 sampai 5 tetes sebagai katalisator dalam reaksi sintesis yang dilakukan. Setelah itu jangan lupa setiap selesai mengambil bahan, wadah dari bahan harus segera ditutup kembali. Kemudian kita kocok untuk membantu proses reaksi. Setelah bercampur rata, selanjutnya dibantu dengan pemanasan. Jadi water bath-nya dinyalakan terlebih dahulu hingga suhu tertentu. Kemudian kita mengambil campuran tadi yang dalam LMAir dan meletakkan di atas penanas air untuk proses pemanasan. Nah, setelah proses pemanasan sekitar 10 menit, selanjutnya segera jadi proses pemanasannya. Setelah itu ditambahkan dengan air sebanyak 15 ml. Kemudian setelah ditambahkan air, langsung didinginkan untuk membantu proses pembentukan kristal aspirin. Dinginkan beberapa lama. Nah, kemudian kita lihat terbentuk kristal putih dari hasil sintesis yang dilakukan. Nah, setelah itu kristal yang terbentuk, jadi di sini tampak ada endapan berupa kristal putih pada permukaan LMAir. Selanjutnya untuk mendapatkan kristal tersebut dilakukan proses penyaringan. Pertama-tama disiapkan satu set alat penyaring vakum, yaitu corong Busner dan LMAir vakum serta kertas saring. Jadi kertas saringnya dibuat sedemikian sesuai dengan ukuran corong Busner. Setelah siap, selanjutnya disaring secara vakum. Jadi ini alat pompa vakumnya yang sudah dirangkai berhubungan dengan corong Busner dan LMAir vakum. Untuk memulai, kita tekan terlebih dahulu on off dari alat vakum. Nah, setelah berfungsi atau menyala, kristal tersebut disaring untuk memisahkan dari cairannya. Nah, di sini setelah disaring, kita bisa lihat bahwa sudah terpisah ini cairan di bawahnya. Jadi sudah terpisah cairan dengan kristalnya pada kertas saring. Jadi nanti selanjutnya kristal yang didapat di kertas saring ditampung di dalam gelas kimia
untuk proses pemurnian, di mana ditambahkan dengan etanol untuk memurnikan, jadi memisahkan dari kontaminan-kontaminan yang terlarut dalam etanol. Kemudian ditambah sekitar 60 ml air panas untuk memisahkan kristal aspirin dengan kontaminannya, sehingga aspirinnya menjadi lebih murni. Kemudian dikocok untuk mendapatkan kristal dengan segera, maka didinginkan dibantu dengan proses pendinginan. Dinginkan beberapa lama, kemudian diangkat dan tampak di permukaan gelas kimia terdapat kristal putih. Nah, seperti proses yang sudah dilakukan tadi, untuk mendapatkan kristal putih yang sudah dimurnikan, disaring kembali. Nah, proses penyaringannya sama, yaitu dengan cara vakum. Nah, ini hasilnya setelah disaring, didapatkan kristal putih pada kertas saring. Nah, selanjutnya kertas saringnya dikeluarkan dan dikeringkan untuk mendapatkan kristal murninya. Jadi dikeringkan beberapa lama. Nah, setelah kering, kemudian ditimbang. Yang perlu diperhatikan bahwa kertas saringnya harus sudah diketahui beratnya sebelum digunakan, di mana kertas saring tersebut beratnya sekitar 0,30 gram. Nah, di mana didapatkan berat akhir 0,74 gram. Nah, ini berat akhir dengan kertas saring yang didapat 0,74. 0,74 berat kristal tambah kertas saring. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi, di mana yang pertama dilakukan, kristal putih dimasukkan dalam tabung reaksi, di mana aspirin dibandingkan dengan asam salisilat untuk membuktikan bahwa aspirin yang didapat tersebut murni, tidak mengandung asam salisilat. Nah, ini dibuktikan dengan penambahan besi klorida. Ini reaksi spesifik untuk golongan fenol, di mana asam salisilat termasuk golongan fenol. Jadi jika ditambahkan besi 3 klorida, maka jika asam salisilat akan menghasilkan warna. Nah, di sini yang pertama kita tambahkan ke asam salisilat, besi 3 klorida ditambahkan ke larutan asam salisilat, dan hasilnya berwarna ungu. Nah, ini membuktikan bahwa tabung yang pertama adalah asam salisilat. Kemudian tabung yang kedua dibuktikan ternyata tidak membentuk warna ungu. Nah, ini membuktikan bahwa aspirin didapat itu sudah murni tanpa asam salisilat sebagai bahan awal. Nah, demikian proses identifikasi dari kristal yang didapat sebagai hasil sintesis murni aspirin. Sekian dan terima kasih.